Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Doa saya kita tetap semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan, karena dibutuhkan lebih daripada sekedar orang-orang beragama Kristen. Hari-hari ini dibutuhkan orang Kristen yang kuat, dan orang Kristen yang kuat bukan orang-orang yang hanya rajin kebaktian, karena terbukti orang-orang yang rajin ibadah, tetapi kalau dia nggak kuat dalam Tuhan, ketika dia menghadapi pencobaan, masalah, persoalan, dia lari meninggalkan Tuhan, menyangkal Tuhan, dia menjual imannya karena pangkat, jabatan, dan kedudukan. Karena itu kita perlu bertumbuh dalam tingkat pemahaman dan pengenalan akan Allah. Karena hanya orang yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Dan kita sudah belajar bagaimana penting untuk kita memberi waktu di dalam doa dan firman. Kita perlu praktek firman, kita perlu tertanam. Karena kekuatan atau menjadi kuat bukan datang atau tidak datang dengan tiba-tiba, muncul begitu saja. Tetapi dia adalah sebuah proses perjalanan ketika kita bisa menikmati yang namanya hal-hal yang daging kita pasti akan menderita, pencobaan, persoalan, dan kita tekun sampai kita bertumbuh, berbuah matang, sampai kita memperoleh kesempurnaan dan tidak kurang satu apapun juga. Nah, kita ingin coba mempelajari dengan lebih detail seperti apakah orang yang kuat dalam Tuhan. Jadi orang yang kuat dalam Tuhan adalah dia tetap merespon, bereaksi benar, tetap positif walaupun situasi yang dihadapinya negatif. Makanya kalau saudara memperhatikan khotbah Yesus, berbahagialah orang yang dianiaya. Jadi aniaya itu pasti kita diperlakukan tidak baik, tidak benar. Seperti Rasul Paulus, tidak salah, ditangkap, dipenjarakan ke tempat penjara yang paling dalam. Tetapi dia tetap berespon positif. Dia tidak bereaksi marah, dia tidak saling menyalahkan, tetapi dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap bereaksi positif walaupun yang dihadapi adalah negatif. Orang-orang yang kuat di dalam Tuhan itu bicara tentang karakter, respon reaksinya selalu benar. Paulus tetap bisa bersyukur dalam keadaan yang buruk sekalipun. Dia tetap bersukacita dan bersyukur dalam kondisi yang susah. Nah, ini saya berdoa supaya hari-hari ini Bapak Ibu kita bisa bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Dia tetap bisa memberkati, memberi walau dalam keadaan yang rugi atau kekurangan. Seperti janda di Sarfat misalnya, dalam kondisi semua orang mengalami situasi paceklik karena hampir 3 tahun lebih hujan tidak turun. Dan kondisi banyak orang menjadi kelaparan. Tetapi ketika Elia datang dan berkata kepada janda di Sarfat itu, berikan kepadaku makanan. Dan wanita itu berkata, Tuhan, aku hanya punya sedikit tepung, sedikit minyak. Aku olah jadi sepotong roti, dan aku bagi 2 dengan anakku, dan aku pasti akan mati setelah itu. Tapi Bapak Ibu lihat, orang yang kuat dalam Tuhan, dia tetap bisa mengutamakan Tuhan, mengutamakan pekerjaan Tuhan. Ketika Elia berkata, olah saja itu, dan bagi kepada aku. Kalau saya sebagai pendeta lakukan itu kepada saudara, saya bisa viral. Ini pendeta kurang ajar ini, di tengah kesulitan bukan menolong jemaat, malah mengambil roti jemaat. Saudara mungkin bisa berpikir seperti itu. Tapi janda ini mungkin dia seorang janda yang miskin, tetapi dia adalah seorang yang kuat di dalam Tuhan. Dan baru saja dia melangkah untuk mentaati Elia. Elia berkata, ibu berikan juga kepadaku minum air. Dan air waktu itu sulit dan susah. Tapi Bapak Ibu tahu, ketika dia taat, orang yang kuat dalam Tuhan tetap bisa hidup mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Dan waktu dia taat, disitulah terjadi mujizat yang luar biasa. Selama hampir musim paceklik itu, Bapak Ibu tahu, dia punya tepung, dia punya minyak, tidak pernah habis sampai masa sulit itu selesai. Di tengah pandemi 19, di tengah ekonomi yang sedang babak belur dan hancur, saya percaya Tuhan tidak bisa dibatasi oleh pandemi. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh kegoncangan yang terjadi, sebab Dia adalah Allah yang berdaulat. Dia tetap mampu menjaga dan memelihara hidup kita. Cuma dibutuhkan hari-hari ini bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Saya coba membacakan sebuah ayat contoh di dalam 2 Korintus 8 ayat 1-5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia
yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi di hari-hari ini kita butuh yang namanya kasih karunia. Kita butuh yang namanya keluar dari kepandaian, kekuatan, kemampuan diri kita sendiri. Kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Kita perlu mengakui Tuhan, mengandalkan Tuhan secara total. Karena hidup dalam kasih karunia. Dan gereja di Makedonia dianugerahkan kasih karunia. Dia melihat, dia ngerti bagaimana hidup mengandalkan Tuhan. Saya baca selanjutnya. Selagi dicobai dengan berat. Paulus ngomong, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Jadi kondisinya mereka sedang dicobai berat. Dan dalam segala macam penderitaan, sukacita mereka meluap. Lihat, orang yang kuat dalam Tuhan, sukacitanya nggak bisa dibatasi oleh penderitaan. Sukacitanya nggak berhenti walaupun banyak hal yang menimpa mereka, menekan mereka. Bahkan di situ dikatakan dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, lihat, waduh luar biasa sekali. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Hari-hari ini ada banyak orang Kristen berubah, tidak lagi menjadi murah hati, menjadi pelit, menjadi kikir, tinggal menyalahkan orang saja. Tetapi berbeda orang Kristen yang kuat. Ini contoh nyata di Alkitab. Selain janda di Sarpat, ini jemaat di Makedonia. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka, lebih dari kekuatan mereka, kalau bukan Tuhan tentunya. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara, Bapak Ibu dimanapun Anda berada saat ini, kita melihat contoh orang Kristen, orang percaya yang kuat. Mereka tetap melakukan, menopang pekerjaan Tuhan, walaupun mereka dalam kondisi yang miskin, dalam berbagai penderitaan. Tetapi mereka bertumbuh di dalam yang namanya pengenalan akan Tuhan. Mereka benar-benar pribadi yang kuat. Yesus tetap bisa tenang, tidur bahkan di tengah gelombang yang datang. Orang-orang Kristen seperti murid-murid jerit-jerit ketakutan. Tuhan berkata, hei diamlah, tenanglah. Tuhan perlu menenangkan badai di dalam hati dan pikiran mereka, yaitu badai ketidakpercayaan. Mereka lebih percaya dengan apa yang mereka lihat dan rasakan pada waktu itu. Orang yang kuat adalah orang yang tetap bisa tenang, bahkan tidur di tengah badai. Saya berdoa, di tengah badai yang terus-menerus terjadi di depan kita, saya mau katakan, mari kita tenang. Kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan masih tetap pegang kendali atas hidup kita, keluarga kita, kesehatan kita, ekonomi kita, bangsa kita. Jangan takut, karena badai yang sesungguhnya bukan badai yang terjadi di luar perahu. Badai yang sesungguhnya bernama ketidakpercayaan. Karena itu, orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang percaya, menyerah total kepada Tuhan, sehingga jiwa kita bisa tenang. Alkitab berkata dalam 1 Petrus 4 ayat 7, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saya berdoa, jadilah pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Shalom.